Baiklah, pada kesempatan ini kita masuk dalam laporan pendahuluan diabetes mellitus. Yang pertama, definisi diabetes mellitus. Diabetes mellitus adalah sekelompok gangguan metabolisme yang ditandai oleh peningkatan kadar glukosa dalam darah atau hiperglikemia dan kekurangan dalam produksi atau aksi insulin yang diproduksi oleh pankreas dalam tubuh. Yang berikut yaitu anatomi fisiologi terbagi atas 3 bagian. Yang pertama, kelenjar pankreas, yaitu kelenjar pankreas adalah organ kelenjar yang letaknya ada di dalam perut, di dekat hati dan usus kecil. Yang kedua yaitu mekanisme kerja insulin. Cara kerja hormon insulin akan terjadi saat adanya peningkatan glukosa adalah dengan memberi sinyal kepada organ pankreas untuk memproduksi hormon insulin. Yang ketiga yaitu efek insulin. Efek insulin adalah kenaikan berat badan awal saat sel mulai mengambil glukosa, gula darah yang terlalu rendah atau hipoglikemia, ruam atau benjolan atau pembengkakan di tempat suntikan, serta kecemasan atau depresi. Sekarang kita masuk dalam etiologi. Yang pertama, diabetes tipe 1 atau insulin dependent diabetes mellitus, IDDM. Diabetes yang tergantung insulin yang ditandai oleh penghancuran sel-sel beta pankreas disebabkan oleh 1. Faktor genetik, 2. Faktor imunologi, 3. Faktor lingkungan. Yang kedua, diabetes tipe 2 atau non-insulin dependent diabetes mellitus, NIDDM. Faktor-faktor risiko tertentu yaitu berhubungan 1. Usia, 2. Obesitas, 3. Riwayat keluarga. Klasifikasi. Diabetes mellitus dapat digolongkan dalam berbagai cara, tapi satu bentuk klasifikasi adalah sebagai berikut. 1. Diabetes tipe 1 tergantung insulin. Yang kedua, diabetes idiopatik tipe 1. Yang ketiga, diabetes tipe 2 atau tidak tergantung insulin. Yang keempat, diabetes mellitus gestasional. Namun diabetes sebagian besar pada dasarnya diklasifikasikan menjadi 2 tipe utama, diabetes tipe 1 IDDM dan diabetes tipe 2 NIDDM. Kita masuk dalam manifestasi klinis. A. Manifestasi klinis. DM dikaitkan dengan konsekuensi metabolik defisiensi insulin. Yang pertama, kadar glukosa puasa tidak normal. Yang kedua, hiperglikemia berat berkaitkan gut glukosuria yang akan menjadi diuresis osmotik yang meningkatkan pengeluaran urin atau poliuria dan timbul rasa haus atau polidipsia. Yang ketiga, rasa lapar yang semakin besar atau polifagia, berat badan berkurang. Yang keempat, lelah dan mengantuk. Yang kelima, gejala lain yang dikeluhkan adalah kesemutan, gatal, mata kabur, impotensi, prioritas vulva. B. Kriteria diagnosa DM. Yang pertama, gejala klasik DM glukosa plasma sewaktu lebih dari 200 mg per dl atau 11 mmol per L. Yang kedua, glukosa plasma sewaktu merupakan hasil pemeriksaan sesaat pada suatu hari tanpa memperhatikan waktu. Yang ketiga, gejala klasik DM glukosa plasma lebih dari 126 mg per dl atau 7,0 mmol per L. Penyebab diabetes mellitus yang berbeda-beda akhirnya akan menyerah pada defisiensi insulin menyebabkan glukogen meningkat sehingga terjadi proses pemecahan gula baru atau gluconeogenesis yang menyebabkan metabolisme lemak meningkat. Kemudian terjadi proses pembentukan keton atau ketogenesis. Terjadinya peningkatan keton di dalam plasma akan menyebabkan ketonuria atau keton dalam urin.
dan kadar natrium menurun serta pH serum menurun yang menyebabkan asidosis. Gangguan pembuluh darah akan menyebabkan aliran darah ke retina menurun sehingga suplai makanan dan oksigen ke retina berkurang. Akibatnya pandangan menjadi kabur. Salah satu akibat utama dari perubahan mikrovaskuler adalah perubahan pada struktur dan fungsi ginjal sehingga terjadi netropati. Kita masuk dalam pathway diabetes mellitus. Diabetes mellitus disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor genetik dan faktor gaya hidup, yang menyebabkan terjadinya kerusakan sel beta, kerusakan produksi insulin, gula darah tidak dapat masuk dalam sel, dan terjadi hiperglikemia. Hiperglikemia ini dibagi menjadi 3, yaitu terjadinya iskemik jaringan, yang menyebabkan tanda dan gejala yaitu nadi nafas menurun atau tidak teraba, kedua warna kulit pucat, ketiga akral dingin, keempat turgor kulit menurun sehingga menyebabkan masalah perfusi perifer tidak efektif. Kedua, shock hiperglikemia. Terjadi koma diabetik, kemudian terjadi neuropati perifer dan terjadi nekrosis luka sehingga menyebabkan masalah gangguan integritas kulit atau jaringan dan terjadi resiko infeksi. Kemudian ada glikesuna yang dapat terjadi piuna sehingga kehilangan sel elektrolit dalam sel dan terjadi dehidrasi sehingga menyebabkan masalah resiko hipovolemia. Dari resiko hipovolemia ini merangsang hipotalamus ke pusat lapar dan haus sehingga menyebabkan polidipsia dan polipagida sehingga terjadinya defisit nutrisi. Masuk dalam komplikasi. Komplikasi ada 4, yaitu yang pertama, penderita diabetes memiliki risiko lebih tinggi untuk terkena penyakit jantung, stroke, aterosklerosis, dan tekanan darah tinggi. Kedua, kerusakan saraf atau neuropati. Ketiga, kerusakan mata, salah satunya bagian retina. Dan yang keempat, gangren. Kita masuk pada penata laksanaan. Yang pertama, penurunan berat badan yang cepat. Kedua, hiperglikemia berat disertai dengan ketosis. Ketiga, ketoasidosis diabetik atau KID atau hiperglikemia hyperosmolar non-ketoid atau HONK. Keempat, hiperglikemia dengan asidosis laktat. Kelima, gagal dengan kombinasi obat hiperglikemik oral atau OHO, dosis optimal. Keenam, stres berat atau infeksi sistemik, operasi besar, IMI atau infark miokard akut, dan stroke. Ketujuh, kehamilan dengan DM atau diabetes mellitus gestional yang tidak terkendali dengan pencegahan makanan. Kedelapan, gangguan fungsi ginjal atau hati yang berat. Dan yang terakhir, kontraindikasi dan atau alergi obat hipoglikemik oral atau OHO. Pemeriksaan penunjang terdiri atas 2. Yang pertama, ada pemeriksaan fisik, di dalamnya ada pemeriksaan infeksi dan ada pemeriksaan palpasi. Kedua, pemeriksaan vaskuler, di dalamnya ada pemeriksaan radiologi dan pemeriksaan laboratorium. Kita masuk dalam asuhan keperawatan, di dalamnya ada pengkajian, yaitu identitas klien, keluhan utama, riwayat penyakit sekarang, riwayat penyakit terdahulu, dan diagnosa keperawatan yang kami angkat ada 5. Yang pertama, perfusi perifer tidak efektif berhubungan dengan hiperglikemia ditandai dengan nadi perifer menurun tidak teraba. Yang kedua, gangguan integritas kulit jaringan berhubungan dengan nekrosis luka ditandai dengan kerusakan integritas kulit ditandai dengan resiko infeksi. Yang keempat, kegagalan mekanisme regulasi ditandai dengan risiko hipovolemia. Yang kelima, defisit nutrisi berhubungan dengan peningkatan metabolisme ditandai dengan berat badan menurun 10% di bawah rentang ideal. Kita masuk dalam intervensi keperawatan dengan diagnosa yang pertama, yaitu perifer tidak efektif berhubungan dengan hiperglikemia ditandai dengan nadi perifer menurun tidak teraba. Luaran yang kelompok kami pakai yaitu perfusi perifer dengan kriteria hasil, denyut nadi meningkat, warna kulit
pucat menurun, akral membaik, turgor kulit membaik. Dan intervensi utama yang kami ambil yaitu perawatan sirkulasi. Kita masuk dalam diagnosa kedua, yaitu gangguan integritas kulit berhubungan dengan nekrosis, luka ditandai dengan kerusakan jaringan integritas kulit. Luaran yang kami ambil yaitu integritas kulit dan jaringan dengan kriteria hasil perfusi jaringan meningkat, elastisitas meningkat, kerusakan jaringan menurun. Intervensi utama yang kami ambil perawatan integritas kulit. Diagnosa yang ketiga yaitu kerusakan integritas kulit ditandai dengan resiko infeksi. Luaran yang kami ambil tingkat infeksi dengan kriteria hasil demam menurun, kemerahan menurun, nyeri menurun, cairan berbau busuk menurun, kultur area luka membaik. Intervensi utamanya yaitu pencegahan infeksi. Kita masuk di diagnosa keempat, yaitu kegagalan mekanisme regulasi ditandai dengan risiko hipovolemia. Luaran yang kami ambil yaitu status cairan dengan kriteria hasil output urin meningkat, intake cairan membaik, membran mukosa membaik. Intervensi utamanya yaitu manajemen hipovolemia. Kita masuk ke diagnosa kelima, yaitu defisit nutrisi berhubungan dengan peningkatan metabolisme ditandai dengan berat badan menurun 10% di bawah rentang ideal. Luaran yang kami ambil yaitu status nutrisi dengan kriteria hasil berat badan indeks massa tubuh membaik. Intervensi utamanya yaitu manajemen nutrisi.